Polisi ditemukan tewas, istri tak percaya bunuh diri. Jenazah Brigadir Rat langsung dimakamkan. Warga desak pemerintah berantas mafia tanah. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Kembali Sapa Manado hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Kompas TV Manado. Tentunya selain ketiga informasi tadi, beragam informasi lainnya akan mengisi layar kaca Anda untuk menambah referensi Anda tentunya pagi. Betul sekali Davis. Dan bagi Anda yang belum dapat mengakses televisi digital Kompas TV Manado, Anda dapat menyaksikan tayangan Sapa Manado melalui live video streaming di channel YouTube dan juga Facebook dengan nama Kompas TV Manado. Dan langsung saja bersama saya Davis Pinantoan. Dan saya Ira Matoy, kita saksikan Sapa Manado selengkapnya. Informasi pertama, saudara, setelah ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri di Jakarta pada hari Jumat lalu, istri korban mengaku tidak yakin jika suaminya melakukan tindakan menembak dirinya sendiri. Seperti inilah suasana di rumah duka dari Brigadir Rida Alitomi, anggota Satlantas Polresta Manado yang ditemukan tewas di dalam sebuah mobil di Jakarta. Berdasarkan keterangan petugas Polres Metro Jakarta Selatan bahwa korban diduga melakukan tindakan bunuh diri sesaat setelah mobil yang dikendarainya menabrak mobil mewah berwarna putih yang sedang terparkir. Sang istri Novita Osin Husain yang terlihat masih terpukul atas kematian suaminya di rumah duka mengaku tidak percaya jika suaminya menembak diri sendiri. Menurut Osin, suaminya masih melakukan kontak dengan dirinya sesaat sebelum dikabarkan meninggal. Ibu percaya nggak almarhum bunuh diri? Sudah nyaman dia kerja di tidak nyaman. Dia di Jakarta. Sudah nyaman dia kerja. Itu dia suka sama Bali. Saya belum sampai pikiran sampai sana. Semuanya kasihan terbaik dari kepolisian. Dan sampai sekarang ibu tidak percaya. Ditambahkannya juga tidak ada firasat apapun yang dirasakannya sebelum kematian sang suami. Brigadir Rat sendiri meninggalkan sang istri Novita Osin Husain 37 tahun bersama 3 orang anaknya, yaitu Adam Ali 7 tahun, Kanza Ali 5 tahun, dan si bungsu Kinara Ali yang masih berusia 3 bulan. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, menyusul berita kematian seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Manado yang ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Jumat 26 April, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Yudiawan menyampaikan hal ini masih dilakukan penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Tewasnya Brigadir RA, anggota polisi Polresta Manado yang diduga bunuh diri, terus diselidiki pihak kepolisian. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan menyampaikan tewasnya Brigadir RA masih dilakukan penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Kapolda menyampaikan dari informasi yang diterimanya, Brigadir RA meninggalkan Manado sejak 10 Maret 2024. Masih kita tunggu dari penyelidikan dari Polda Metro Jaya. Kalau yang dari kita, ya itu tadi, yang bersangkutan meninggalkan Sulawesi Utara itu tanggal 10 Maret. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan langsung memerintahkan Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, beserta tim dari Paminal Polres untuk mengusut kasus kematian tersebut. Aldi Paskoal, Kompas TV Bola Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, Polresta Manado akhirnya menanggapi kasus kematian Brigadir Ridal Alitomi, anggota Satlantas Polresta Manado yang diduga bunuh diri akibat luka tembak di kepala di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April yang lalu. Kepala Seksi Humas Polresta Manado, Agus Haryono, yang ditemui di Mapolresta Manado pada Sabtu siang pekan lalu, mengatakan saat ini kasus kematian Brigadir Rida Alitomi di Jakarta sedang ditangani dengan lebih mendalam oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak Polresta Manado juga telah melakukan penggalangan terhadap keluarga korban terkait dugaan bunuh diri ini.
juga telah menurunkan tim untuk melakukan koordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyelidikan lebih dalam mengenai penyebab kematian Brigadir Ridal Alitomi tersebut. Dijelaskan Agus bahwa almarhum memang ke Jakarta dalam rangka tugas, namun pada saat kejadian, almarhum sedang dalam masa cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan sejak bulan Maret lalu. Kami Polresta Manado terkait dengan kejadian yang terjadi kepada anggota kami yaitu saudara inisial RAT saat ini sedang ditangani lebih mendalam oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan bunuh diri. Untuk Polresta Manado sendiri telah melakukan penggalangan kepada pihak keluarga korban. Selanjutnya yang kedua kami menurunkan tim berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Selatan untuk memperdalam penyebab kejadian yang terjadi terhadap anggota kami. Ya Pak, ini almarhum ke Jakarta ini dalam rangka tugas apa Pak? Almarhum ke Jakarta kebetulan saat mengunjungi kerabatnya di Kelurahan Mampang Prape di Kecamatan Mampang Prapat, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan keterangan istri almarhum bahwa suaminya telah ke Jakarta sejak tahun 2022 lalu dan bertugas sebagai sopir dan ajudan pribadi seorang pengusaha batu bara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Brigadir Ridal Alitomi, anggota Satlantas Polresta Manado yang ditemukan tewas dengan luka di kepala di Jakarta, tiba di kota Manado. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka di perumahan Kalasei Indah, Desa Kalasei, Minahasa. Jenazah Brigadir Ridal Alitomi yang ditemukan tewas dengan luka di kepala di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu tiba di kota Manado. Sang istri Novita Osin Husain yang menyambut kedatangan almarhum suaminya tak kuasa menahan kesedihannya terlihat syok hingga tak sadarkan diri. Rumah duka yang berlokasi di perumahan Kalasei Indah, Desa Kalasei, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa ini dipenuhi oleh kerabat keluarga beserta rekan-rekannya yang bertugas di Polresta Manado. Sebelum dimakamkan di pekuburan Islam Desa Kalasei, Minahasa, jenazah Brigadir Ridal Alitomi terlebih dahulu disolatkan di Masjid Nurul Iman, Desa Kalasei, Minahasa. Almarhum Brigadir Ridal Alitomi meninggalkan sang istri Novita Osin Husain 37 tahun dan 3 orang anaknya yaitu Adam Ali 7 tahun, Ganza Ali 5 tahun, dan si bungsu Kinara Ali yang masih berusia 3 bulan. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Sapa Manado pagi ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Sapa Manado. Saudara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan menyebutkan akan ada penambahan tersangka dugaan penyelundupan emas batangan ilegal seberat 10 kg atau senilai 13 miliar rupiah yang digagalkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara di Bandar Udara Samratulangi Manado saat akan dibawa ke Surabaya. Hingga kini, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara terus melakukan penyelidikan secara intensif terhadap 3 pelaku diduga melakukan penyelundupan 10 kg emas batangan ilegal senilai 13 miliar rupiah yang rencananya akan dibawa ke Surabaya. Penyelidikan dilakukan guna mengetahui asal-usul material emas, di mana lokasi pertambangan emas berada, siapa penjual dan pembeli emas, termasuk siapa yang memproses emas menjadi batangan sebelum dibawa ke Surabaya. Tidak terkecuali peredaran larutan natrium sianida yang biasanya digunakan para petambang dalam mengolah material emas. Kapolda juga menegaskan jika nantinya ada anggota Polda Sulut dan jajarannya yang diketahui turut membackup aktivitas pertambangan emas tanpa izin akan ditindak dengan tegas. Kita masih melakukan proses penyidikan. Yang bersangkutan masih kita periksa. Asal dari mana, nanti akan ketahuan siapa penjualnya karena itu adalah milik negara. Diambil secara ilegal berarti kan pencuri. Terus mereka ini ibaratnya membeli, berarti adalah yang menadah, termasuk yang memproses, termasuk nanti sianidanya asal dari mana, termasuk tromolnya itu di bagian di lokasi di mana, itu semua akan terkait.
Oke Pak, berarti ada potensi ini. Ada potensi. Kita kembangkan lagi. Ini ada proses penyidikan itu harus detail. Karena nanti pada saat di sidang itu kan akan ditanya, ya, ditanya dan pada saat sampai dengan vonis pun harus detail. Dan pasti masih itu kembalikan ke negara. Berarti ada tindakan tegas dari Polda sendiri Pak terkait illegal mining Pak? Ya, termasuk apabila ada anggota kami yang membackingi, kita proses. Mengantisipasi penyelundupan emas ilegal kembali terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Kapolda memerintahkan anggotanya agar supaya intens melakukan razia, sebab pengangkutan emas ilegal biasanya dilakukan lewat jalur darat, Pelabuhan Bitung, serta Bandar Udara Samratulangi Manado. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan melakukan kunjungan kerja perdana di kantor kepolisian resort Kota Mobagu. Dalam kunjungannya, Kapolda memberikan sejumlah bantuan bagi anak yatim piatu, stunting, dan wara kawuri. Didampingi Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Yunita Yudiawan, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan melakukan kunjungan kerja perdananya di Mapolres Kota Mobagu pada hari Jumat pekan lalu. Tiba di Mapolres Kota Mobagu, Kapolda langsung disambut dengan adat khas bola mengondo, itum-itum, dan tari kabela. Usai menyalami satu persatu para pejabat utama di Polres Kota Mobagu, kedatangan Kapolda juga disambut dengan penuh semangat oleh para anggota Polres Kota Mobagu. Sebelum memulai aktivitasnya, Kapolda dan Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara disuguhi sirip pinang sebagai rasa hormat kepada tamu yang datang berkunjung di Tanah Bola Mengondo. Selain meninjau langsung 15 Polres jajaran Polda Sulut yang tersebar di 15 kabupaten kota, kunjungan kerja ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan setiap Polres dengan jajaran Forkopimda, termasuk mengetahui bagaimana permasalahan di setiap Polres, sarana dan prasarana, tidak terkecuali kebutuhan personil guna menunjang kinerja polisi dalam hal melayani masyarakat. Saya sebagai Kapolda Sulawesi Utara yang baru, saya harus melihat lebih dekat lagi kepada jajaran di bawah, ada 15 Polres, kota dan kabupaten ya. Itu dalam rangka melihat lebih dekat kepada anggota di bawah, kemudian bagaimana Polres itu dengan jajaran Forkopimda, terus bagaimana Polres dengan segala personel dan permasalahannya, terus kemudian juga terkait dengan kebutuhan anggota, kira-kira apa yang termasuk sarana dan prasarana. Dalam kunjungan kerja ini juga Kapolda Sulut memberikan sejumlah bantuan kepada anak yatim piatu, para penderita stunting, serta wara kauri. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara, seorang residivis pencurian kendaraan bermotor di Minahasa Selatan kembali dibekuk kepolisian Polres Minsel. Pelaku kini dibekuk karena diduga melakukan pembobolan warung milik warga. Tak ada kapok-kapoknya, RR alias Raymond ini lagi-lagi harus berurusan dengan kepolisian Polres Minahasa Selatan karena mencuri di salah satu warung di Desa Motoling, Minahasa Selatan. Sebelum RR ditangkap karena mencuri sepeda motor, ia juga pernah membobol dan menggasak uang yang ada di dalam mobil milik anggota polisi. Pelaku tak berkutik saat ditangkap tim Resmob di rumahnya di Desa Motoling 1, Kecamatan Motoling. Akibat aksi pencuriannya, pemilik warung mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Jadi kami Polres Minahasa Selatan pada tanggal 25 April 2024 telah menangkap satu pelaku residivis. Pelaku ini inisial RN, warga di Kecamatan Motoling, di mana beliau baru 1 bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan atas kasus pecah kaca mobil. Jadi pencurian dengan kekerasan dengan cara memecahkan kaca mobil dan mengambil barang yang ada di dalam mobil. Nah, setelah beliau keluar dari 1 bulan dari lembaga, pelaku ini mencuri warung yang ada di Kecamatan Motoling dengan kerugian sekitar 5 juta. Jadi berhasil kami amankan. RR kini mendekam di sel tahanan Polres Minahasa Selatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Aldi Paskual, Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Puluhan warga mendatangi kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Utara belum lama ini. Warga melakukan aksi demo ini untuk meminta menghentikan praktik mafia tanah yang saat ini masih terjadi di Sulawesi Utara. Puluhan warga mendatangi kantor wilayah agraria tata ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Sulawesi Utara pada Rabu siang. Mereka menuntut agar pemerintah menghentikan praktik mafia tanah yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum di Kanwil ATR BPN Sulawesi Utara. Para pendemo telah beberapa kali mengunjungi kantor ATR BPN Sulawesi Utara. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak ATR BPN Sulawesi Utara.
Adapun masalah tanah yang menjadi tuntutan ialah tanah warga Desa Langowan Minahasa, Palembat Manado, Kota Bitung, Kalawat Minahasa Utara, tanah warga Kalasei II, Kelurahan Winangun, dan tanah warga di Kelurahan Teling Tingkulu Manado. Menurut mereka, tanah-tanah tersebut diambil paksa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Inti orang angkat itu adalah Sulawesi Utara darurat mafia tanah dan korupsi. Nah, hal-hal yang kita orang angkat itu banyak kasus-kasus yang sudah dilaporkan baik di pihak di tingkat Polresta, di tingkat Polda maupun langsung ke BPN, tapi masih belum ada kegiatan pergerakan dan juga diurus secara serius sebagaimana mestinya. Kasus mulai dari adanya sertifikat ganda, baru tanah-tanah yang sudah ditempati puluhan tahun oleh masyarakat. Tiba-tiba datang oknum aparat melakukan penggusuran. Tuntutan warga ini pun direspon oleh pihak ATR BPN Sulut dan akan segera menindaklanjuti tuntutan pendemo. Pihak ATR BPN Sulut meminta agar pendemo menyertakan bukti-bukti tuntutan mereka. Banyak hal yang kita tadi. Salah satunya menurut mereka sekali lagi ada penggusuran, ada tanah warga yang diterbitkan sertifikat atas nama orang lain. Karena banyaknya problematika yang disampaikan, tadi kita sampaikan, tolong nanti datang kembali dengan membawa data yang konkret sehingga kita bisa menganalisa apa yang disuarakan oleh masyarakat. Aksi warga ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Usai berdiskusi dengan pihak ATR BPN Sulut, warga pun membubarkan diri dengan tertib. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita pindah ke berita olahraga. Saudara, atlet PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut, Provinsi Sulawesi Utara mengikuti tes pemeriksaan kesehatan dan tes parameter fisik tahap kedua di kawasan Gor Konisario, Manado. Komisi Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan tes pemeriksaan kesehatan dan tes parameter fisik tahap 2 bagi para atlet PON 12 2024 di kawasan Gor Konisario Manado pada Jumat pagi. Setelah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, para atlet mengikuti berbagai rangkaian tes parameter fisik yang meliputi 4 komponen dasar biomotorik, yakni daya tahan umum, jantung, paru, pernapasan dan peredaran darah, kekuatan umum, tungkai kaki, lengan, perut, punggung, kecepatan umum lari 20 meter, serta kelentukan umum togok. Marex Wilner selaku Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulut mengatakan tes fisik ini dilaksanakan sesudah pelaksanaan latihan selama 3 bulan. Dan tes kedua ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan dari para atlet yang akan mengikuti PON Aceh Sumatera Utara 2024. KONI berharap pada tes kali ini para atlet bisa optimal dan dapat memberikan yang terbaik untuk Sulawesi Utara pada PON nanti. Untuk tes hari ini yaitu tes fisik kedua, ini adalah dilaksanakan sesudah pelaksanaan latihan selama 3 bulan. Jadi tes pertama sudah saya laksanakan pada bulan Januari. Hari ini tes kedua untuk melihat perkembangan yang sudah dilaksanakan oleh para atlet. Yang dari 35 cabang olahraga yang kita ikut dalam PON nanti, kita bagi 2 tahap. Dan untuk tahap hari ini, hari Jumat, yaitu untuk cabang olahraga bela diri dan cabang olahraga bonafit. Selain itu, Farhan Papendang selaku atlet cabang olahraga tinju yang memenangkan medali emas pada PON lalu menyampaikan ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih medali emas lagi pada PON kali ini. Sekarang persiapan fisik sudah makin lebih bagus dari hasil tes kemarin. Target itu saya juga akan berusaha semaksimal mungkin agar mendapat medali emas lagi di PON Medan. Secara khusus mungkin akan lebih baik lagi dari visi kemarin. Kemarin hanya dapat 12 balikan 3, ini mungkin bisa lebih bagus lagi. Diketahui tes kesehatan dan tes parameter fisik ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari Jumat untuk cabang olahraga bela diri dan bonafide, kemudian hari Sabtu untuk cabang olahraga ketangkasan dan permainan. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, persiapan sedang getol dilakukan ya. Mudah-mudahan semua atlet yang terbaik ya, dan yang terbaik yang dikirimkan untuk menjadi perwakilan Sulawesi Utara tentu saja. Dan kami punya harapan besar bahwa atlet ini bisa membawa nama baik Sulawesi Utara. Betul sekali, Davis. Bisa mendapatkan banyak peringkat di luar sana nanti di PON di tahun ini. Ya. Dan saudara, kami punya informasi pengetahuan untuk Anda sebagai referensi Anda, dan berikut infonya.
Dan selain informasi pengetahuan tadi, untuk Anda kami juga sudah melansir perakiran cuaca Davis yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Manado sebagai panduan Anda untuk melakukan perjalanan di luar rumah. Berikut perakiraan cuaca. Beraktivitas di luar rumah. Betul, ya, Davis. Dan selepas jeda berikut kami punya segmen perbincangan untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami di Sapa Manado.